Hai Saji, balik lagi sama gue Lucky di Abralakabra. Untuk bulan Juni 2024 ini kita langsung aja ya, nggak usah banyak bla 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 bla. Apa yang Saji perlu ketahui di bulan Juni 2024 ini? Petunjuk untuk Saji apa sih dengan 8 kartu untuk Saji di bulan Juni 2024. Seperti biasa ini general reading ya. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa itu sesuai. Dan jangan lupa nonton moon sign kalian dan juga rising atau ascendant sign kalian ya. Plus watcher, you're welcome to join. Tema kalian di bulan ini Page of Swords. Yang sudah lewat atau yang berlalu Eight of Swords. Present atau saat ini The Tower. Near future Six of Wands kebalik. Best action Death. Influence Seven of Cups. Hope and Fear, Two of Wands. Outcome, Ritual, the Star. Under the deck, Nine of Wands. Alam bawah sadar kalian dengan Nine of Wands, kalian sebenarnya capek. Kalian sebenarnya capek dan capek bertahan atau capek memanggul apapun itu tanggung jawab ya. Kalian sebenarnya udah hampir nggak tahan lah. Kalian udah siap juga melepaskan apapun itu. Ini energi Sagittarius itu sendiri ya. Jadi kalian mungkin capek menjadi diri kalian yang selama ini kalian sudah bangun, gitu. Citra diri kalian yang sudah sampai saat ini kalian bangun itu kalian capek. Jadi kalian siap berubah kurang lebih gitu. Nah. Tema di bulan ini itu ada Page of Swords. Page of Swords itu energinya tentang kalian lagi mau mempelajari banyak hal. Kalian curiosity kalian itu sangat-sangat tinggi. Kalian ingin mempelajari banyak hal, kalian ingin riset ya. Sangat mungkin juga kalian kepo. Jangan stalking ya. Itu energinya juga itu ya karena ini energi Merkuri lagi di Gemini ya. Merkuri lagi di Gemini di rumahnya. Jadi emang apa namanya energi kepo atau curiosity-nya lagi tinggi, emang lagi tinggi. Jadi kalian punya semangat banyak untuk mempelajari banyak hal lah, lebih tepatnya gitu. Sagittarius lagi gitu karena emang doyan belajar, mencoba hal-hal baru gitu kan. Anyway, yang sudah lewat ini apa? Eight of Swords. Eight of Swords. Energinya Gemini, lagi-lagi Gemini. Nah, tuh kan. Merkuri ada di Gemini. Venus masih ada di Gemini. Terus, apa lagi? The Sun di Gemini. Karena Merkuri lagi di rumahnya, ya, di Gemini itu lagi di rumahnya. Artinya energinya tuh double. Jadi, sangat mungkin kita overthinking. Ya. Bikin kita khawatir, ya, cemas akan hal-hal yang emang sebenarnya belum real gitu. Yang belum terjadi itu namanya belum nggak real. Ya. Nah buat Saji ini di masalah relationship. Nah Gemini soalnya. Gemini itu buat Saji ada di relationship. Entah itu partner, ya partnership, entah itu profesional ataupun personal kan. Kalian agak-agak cemas dan khawatir ya, karena overthinking kalian sendiri. Dan
Gue cuma ngingetin kalau itu wajar di bulan ini karena kita di seasonnya Gemini ya. Dan Merkuri lagi ada di Gemini, jadi overwhelming, ya overthinkingnya agak-agak gimana gitu. Nah, by the way, itu udah lewat loh buat kalian. Yang sekarang ini adalah the tower. Jadi ada sesuatu yang memang udah kalian bangun itu mungkin akan ada perbaikan ya, renovasi, pembaruan dari apapun yang kalian sudah bangun, termasuk citra diri kalian sendiri atau apa yang kalian selama ini dikenal akan, ya kan? Entah selama ini kalian dikenal sebagai akuntan mungkin ya kan, ternyata sekarang jadi content kreator. Nah kan ada pembaruan tuh, nggak ada, itu cuma contoh. Dan ini energi Mars ya. Mars itu sekarang masih ada di Aries sekarang saat gue baca ini, tapi tanggal 9 dia masuk ke Taurus ya. Mars di Taurus itu dia akan bergerak berdasarkan nilai-nilai yang dipegang dan dia agak-agak keras kepala dalam bertindak ya. Buat Sagittarius ya, dengan Mars di Taurus itu dampaknya adalah itu dalam kesehari-harian kalian, dalam pekerjaan kalian, dalam kebiasaan-kebiasaan kalian. Mungkin kalian ingin memperbarui, mungkin kalian sekarang lagi pingin apa namanya, kalau kalian biasanya lari ya gitu untuk olahraga, kalian sekarang maunya yoga ya kan, kebiasaan-kebiasaan baru yang kalian ngelakuin perubahan-perubahan itu gitu loh, tiba-tiba gitu. Karena Tower itu sifatnya tiba-tiba, dan energinya si Taurus itu buat Sagittarius itu ada di rumah ke-6, itu tentang kesehari-harian kalian, rutinitas dan kebiasaan ya, termasuk juga kesehatan, atau juga tentang bagaimana kalian memberi servis ya, melayani orang lain. Kalau biasanya kalian oke deh, selalu oke, iya gitu ya, kali ini kalian bilang enggak, sesuatu yang sifatnya nggak biasanya gitu. Dan near future, Six of Wands kebalik. Near future-nya kalian menginginkan pengakuan dari orang lain ya. Menginginkan, kenapa gue bilang menginginkan? Karena kalian tidak mendapatkan. Yang pertama gue pingin ingetin cuman adalah pengakuan itu akan kalian dapatkan di saat kalian sudah mengakui diri kalian sendiri. Itu yang baru sejatinya pengakuan. Pengakuan itu akan ada. Anyway, ini energi Leo. Ini energi Leo. Yang mana buat Saji, ini tentang apa namanya? Ini di rumah Leo itu di rumah 9 ya. Tentang bagaimana kalian ingin melakukan perluasan mungkin ya, pengembangan. Ya. Kalian ingin melampaui batas-batas kalian sendiri. Ya. Ternyata kalian tidak dapatkan itu gitu kurang lebih. Kalian ingin istilahnya kalian mau studi di luar, ternyata kalian nggak dapat, ya, nggak dikasih, nggak diizinin gitu kan. Kalian mau istilahnya mau upgrade kerja di kan, tadinya kerja di mana ya contoh gitulah, terus kalian mau kerja di tempat yang lain yang lebih oke gitu, kalian nggak dapet gitu. Itu contoh ya. Kalian mau pindah ke tempat yang lebih oke, nggak dapet. Tuh. Kurang lebih gitu deh. Nah. Best action of the month, Death. Ini energi Pluto atau energi Scorpio. Buat Saji, ini akhir ya, Death itu akhir. Ya. Akhir dari segala ketidaktahuan. Jadi
Ini juga perubahan atau renewal ya, pembaruan tadi. Jadi kalau ini, dan ini di sebelahnya The Tower ya, ini sebelahnya The Tower. Jadi kalau emang kalian ingin melakukan perubahan-perubahan itu lakukan. Kurang lebih itu. Ini mendukung apa namanya, perubahan-perubahan yang memang kalian ingin lakukan. Seperti tadi alam bawah sadar kalian sudah capek untuk menjaga citra diri kalian yang kalian sudah bentuk hingga saat ini. Kalian dikenal sebagai siapa ya. Kalau itu memang harus diganti, dirubah, ya rubah aja gitu. Best action, change gitu. Ganti, ubah. Karena Pluto itu transformasi ya, planet transformasi. Dan pun Scorpio, kalau ini energi Scorpio, ini juga tentang segala hal yang kalian tidak ketahui. Jadi kalau kalian cemas akan menjadi, oke, gue mau jadi ini atau jadi itu ya, gue tetap kayak sekarang atau gue ganti baru ya gitu ya. Artinya itu ada di alam sadar, di alam bawah sadar kalian. Mungkin kalian mikir kalian cemas gitu ya, kalian cemas kalau nanti gue pindah ke sana atau gue jadi begini, ntar kalau gini-gini gimana, ntar kalau gitu. Bahasanya gue onani otak namanya. Mencoba mencari, menerawang hal-hal yang kita nggak tahu gitu kan. Apalagi untuk menjadi, ya untuk menjadi sesuatu yang kita bukan kita, cuma pakai usaha kan gitu untuk menjadi. Bukan menerawang. Orang kita cuma bisa pegangan nama diri kita sendiri gitu untuk menjadi, untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan yang sekarang kita nggak punya. Kalau kita coba udah ngejudge apapun yang kita belum menjadi atau tentang besok, kan kita sudah membatasi diri kita sendiri. Influence. Lanjut ke kartu berikut, influence. Seven of Cups. Kalian punya banyak pilihan. Dan kalian agak tergoda dengan pilihan-pilihan itu. Banyak tawaran lah kurang lebih ya. Banyak tawaran. Dan kalian tergoda dengan pilihan-pilihan itu, tawaran-tawaran itu. Karena ya ini sangat tempting sih gitu. Sangat bikin kalian tergoda gitu kan. Semuanya asik-asik gitu. Jadi gimana dong gitu. Gue harus milih yang mana? Nah, kalau gue masih belum beranjak dari kata-kata, biasanya pilihan-pilihan ini hanya untuk ngedistract diri kita dari diri kita sendiri. Karena kebanyakan dari pilihan-pilihan itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar mewakili kita. Karena yang benar-benar mewakili kita itu harus kita buat biasanya. Pilihan itu, jalan itu sebenarnya nggak ada, gitu. Jadi jalan itu harus kita bangun untuk diadakan, gitu. Harus kita adakan, buat. Untuk yang benar-benar sesuai sama kita, gitu. Tapi ya yang paling gampang emang memilih dari apa yang disodorkan. Gitu. Nah ini energinya si Scorpio. Ya kalau kalian istilahnya, gue bisa jadi konten kreator, gue bisa jadi buat ini, gue bisa bikin itu, gue bisa bikin itu. Yang mana ya? Gue bikin yang mana ya? Gitu kan? Gue jadi yang mana ya? Gitu. Influence bulan ini adalah itu, kurang lebih. Dan lagi-lagi yang tahu cuman diri kalian sendiri. Tapi ya alam bawah sadar kalian kurang lebih kayak gitu. Dan kalian juga agak capek untuk istilahnya selalu menjadi. Kalian udah capek juga untuk menjadi yang seperti biasanya kalian menjadi, gitulah. Kecemasan atau kekhawatiran juga harapan kalian adalah di saat kalian di persimpangan jalan, Two of Wands. Ya, kalian harus memilih antara di persimpangan jalan apa yang kalian harus ambil. Lagi-lagi itu. Ya. Kalian agak-agak bimbang. Kalian mencoba untuk menerawang lagi-lagi kan? Ya. Di antara harapan dan kecemasan, harapan dan kekhawatiran, harapan dan ketakutan. Ya. Itu cuma dua sisi. Yang dimana
Kalau kalian punya harapan adalah kalian punya keyakinan pada diri kalian sendiri, di mana ada kecemasan, kalian meragukan diri kalian sendiri. Apapun itu, jalan yang kalian ambil. Ya kan? Ini energi Aries. Buat Saji, ini di masalah kreativitas ya. Atau bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri. Atau untuk beberapa dari kalian mungkin ini juga tentang asmara. Dia ganteng tapi miskin, yang satu tajir tapi elek. Itu pilihan juga kan. Anyway, outcome-nya the star ya, the star. You get whatever you wish fulfilled gitu. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian harapkan itu terwujud ya. Tapi kalian diminta untuk clearing your energy, ya kan, bersihkan energi-energi kalian dari yang sudah nggak selaras lagi dengan kalian. Kalau kalian ingin menjadi Z, tapi badan kalian itu energinya semua dipenuhi dengan A, kan masih jauh ya untuk mencapai Z, menjadi nyata. Gitu maksudnya. Dan supaya kita bisa menjadi apa yang kita inginkan, dan pertama kita harus lepaskan dulu semua hal yang memang sudah gak relevan lagi dengan kita saat ini, dan membangun energi kita sesuai dengan apa yang kita ingin menjadi. Anyway, ini energi Aquarius ya. Buat Saji, ini di sudut pandang kalian, persepsi kalian, cara berpikir kalian, wawasan dan pengetahuan yang kalian dapatkan saat ini, juga tentang masa-masa kecil kalian ya. Karena wawasan-wawasan yang kalian dapatkan saat ini juga kalian dapatkan dari kalian masih kecil ya. Jadi kalau emang itu yang masih mengikat atau menghalangi kalian untuk menjadi seseorang yang berbeda, kadang yang mengikat adalah cara berpikir kita yang memang yang kita dapatkan dari kita kecil gitu. Kalau emang itu udah nggak relevan, lepaskan juga gitu energi-energi itu ya kan. Oke, udah segitu aja. Kok jadi aqua Saji. Ya, semoga resonate dan berguna. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Bye.